Semakin banyak kita mempelajari piramida, semakin banyak pula misteri yang muncul. Seperti halnya teknologi apa yang digunakan untuk memotong dan mengangkut batu-batu seberat ratusan kilo. Bagaimana mereka mencapai akurasi yang luar biasa dalam penyusunan batu-batu tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini menantang batas pemahaman kita tentang kemampuan manusia di masa lalu. Piramida bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Struktur serupa ditemukan di berbagai belahan dunia lain, dari Amerika Tengah hingga ke Cina. Seperti ada benang merah yang menghubungkan peradaban-peradaban kuno ini. Apakah mereka berbagi pengetahuan rahasia tentang kosmos dan konstruksi megalitik? Bayangkan saja piramida berdiri di tengah gurun Sahara, dikelilingi oleh kolosus batu yang telah menyaksikan pergantian ribuan tahun. Piramida Agung Giza, dengan wajah Sphinx yang misterius mengawasi, adalah sebuah keajaiban arsitektur yang menantang logika manusia. Bagaimana sebuah peradaban kuno tanpa bantuan teknologi modern mampu membangun struktur sebesar dan sepresisi ini? Apakah mereka memiliki pengetahuan rahasia tentang energi kosmik dan geometri suci? Ataukah mungkin piramida adalah warisan dari peradaban yang jauh lebih maju dan telah hilang di telan waktu? Bangunan piramida, khususnya yang ditemukan di Mesir, adalah salah satu keajaiban kuno yang paling ikonik dan misterius. Struktur raksasa ini dibangun ribuan tahun lalu oleh orang-orang Mesir kuno sebagai makam bagi para Fir'aun. Pada bentuknya memiliki perubahan seiring perjalanan waktu, sampai kita temukan sekarang, termasuk bentuk piramida terakhir sejak melewati perubahan. Pada awalnya, bangunan makam pertama yang menyerupai piramida muncul pada masa dinasti pertama dan kedua di Mesir. Bentuknya masih sederhana, seperti mastaba atau bangunan kubur persegi panjang. Kemudian piramida bertangga. Jenis piramida Djoser de Saqqara adalah contoh awal piramida bertangga. Struktur ini dianggap sebagai transisi dari mastaba menuju bentuk piramida klasik. Selanjutnya piramida klasik pada masa dinasti ketiga hingga keempat. Piramida mencapai bentuk klasiknya yang licin dan mengesankan. Piramida Khufu atau Cheops di Giza adalah contoh paling terkenal dari piramid klasik. Berdasarkan temuan para ilmuwan, mereka menyimpulkan bahwa tujuan utama pembangunan piramida adalah sebagai makam bagi para Fir'aun. Orang Mesir kuno percaya pada kehidupan setelah kematian, dan piramida dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi raja-raja mereka untuk mencapai kehidupan abadi. Pembangunan piramida melibatkan teknologi dan organisasi yang sangat cerdas pada zamannya. Ribuan pekerja dibutuhkan untuk memotong, mengangkut, dan menyusun batu-batu raksasa. Selain sebagai makam, piramida juga merupakan simbol kekuatan dan keabadian Fir'aun. Bentuknya yang menjulang ke langit dianggap menghubungkan antara dunia fana dan dunia para dewa. Pertanyaannya kemudian, mengapa piramida Mesir begitu istimewa? Piramida Mesir adalah struktur terbesar dan paling kompleks yang pernah dibangun pada zaman kuno. Hingga kini, banyak misteri seputar pembangunan piramida yang belum terpecahkan. Seperti bagaimana mereka memindahkan batu-batu raksasa dan teknologi apa yang mereka gunakan. Al-Quran sebagai kitab suci yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, akan menjadi lensa untuk melihat fenomena piramida dari sudut pandang pada video ini. Kita akan mencoba menggali apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai misteri piramida. Jika kita melihat peradaban Mesir kuno, kita akan melihat banyak keanehan dan keganjilan yang bisa ditemukan. Salah satunya tentang pernikahan insest yang pernah kita bahas pada video ini. Karena keanehan dan keganjilannya, tidak jarang banyak yang membahas tentang misteri dan hal lain di dalamnya. Tapi tahukah kamu bahwa piramida yang menjadi salah satu keajaiban dunia menyimpan begitu banyak misteri yang hingga kini belum terpecahkan? Meskipun sudah banyak video yang membahas tentang piramida, video ini kita akan khusus membahas dalam pandangan Islam dan kabar tentang piramida yang jauh disebutkan sebelum didirikan dari ayat Al-Quran. Silakan tonton sampai selesai agar informasi yang diterima tidak menyesatkan.
Jika ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mari kita mulai pembahasannya. Semua orang pasti sudah mengetahui apa itu piramida, sebuah bangunan ribuan tahun yang lalu dengan konstruksi unik dan banyak terdapat di Mesir yang sejatinya adalah makam para penguasa dan raja di kala itu. Namun banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana sebuah piramida dibangun. Piramida Mesir dengan struktur geometrinya yang sempurna dan teknologi konstruksi yang canggih untuk zamannya telah memikat perhatian manusia selama ribuan tahun. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sebuah peradaban kuno mampu membangun struktur sebesar itu? Kita akan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan tersebut dengan melihat perspektif Al-Quran dan ayat di dalamnya. Para ilmuwan mengatakan, Firaun telah membangun piramida menggunakan sejumlah besar batu sebanyak 2 juta buah. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa orang Mesir kuno memiliki kemampuan mengangkat jutaan batu yang beratnya sekitar 5 atau 6.000 kilogram. Banyak para saintis yang kebingungan tentang bagaimana sebuah piramida dibangun di tengah minimnya teknologi di masa itu, sehingga muncul banyak spekulasi tentang teknologi apa yang digunakan dalam pembangunan piramida ini. Apakah ada rahasia di balik pembangunan piramida tersebut? Para saintis mengatakan, jika Firaun sangat mahir di bidang ilmu kimia, terutama dalam memproses tanah liat sehingga menjadi batu normal. Teknik yang mereka gunakan sangat misteri dilihat dari spesifikasi batu yang masih berdiri kokoh di sana. Seorang profesor bernama Profesor Gilles Hag dan Dr. Michael Barsoum mengatakan jika piramida yang paling besar di Giza telah dibuat dari 2 jenis batuan yang terdiri dari batu asli dan batu-batu yang dibuat secara manual dari olahan tanah liat yang direkayasa sedemikian rupa. Sebuah artikel kajian yang diterbitkan oleh majalah Journal of the American Ceramic Society mengatakan bahwa Firaun menggunakan tanah dengan jenis seluri untuk membangun monumen yang tinggi, termasuk piramida. Karena sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk mengangkat batu berat ribuan kilogram ke atas puncak bangunan. Sebaliknya pada dasar piramida, Firaun menggunakan batu asli atau alam yang dipahat langsung. Profesor Davidovits mengambil sebuah sampel batu piramid yang terbesar untuk dilakukan analisa mendalam. Dia menggunakan mikroskop elektron untuk menguji batuan tersebut. Hasilnya Davidovits menemukan bahwa batu itu dibuat dari lumpur. Selama penelitian di piramida Mesir, mereka tidak bisa membedakan mana batuan alam asli dan buatan. Setelah menggunakan mikroskop elektron, satu persatu misteri sudah terpecahkan. Menurut Profesor Davidovits, lumpur dicampur dengan kapur yang dipanaskan dengan air garam. Senyawa ini akan menghasilkan terbentuknya campuran tanah liat. Setelah tercampur, kemudian olahan itu dituangkan ke dalam tempat yang disediakan di dinding piramida. Singkatnya, adonan yang sudah dipanaskan kemudian dituangkan ke dalam sebuah cetakan yang berada di dinding piramida secara bertahap sampai mencapai ketinggian yang diinginkan. Sampai di sini akhirnya, misteri pembangunan piramida pun terpecahkan di kalangan para ilmuwan dan peneliti. Selama bertahun-tahun lamanya melakukan riset yang mendalam tentang teknis pembangunan piramida. Tahukah sahabat, setelah para ilmuwan berhasil mengetahui teknis pembangunan piramida, ada kabar yang mengejutkan mereka. Mereka sadari, ternyata Al-Quran telah menjelaskan perkara ini 1400 tahun silam. Sebelum kajian saintifik dijalankan, kabar tentang pembangunan piramida berada di surah Al-Qasas. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia orang-orang pendusta." Hal ini senada dengan para saintis yang telah memakan waktu penelitian cukup panjang. Para saintis menyimpulkan bahwa bangunan tinggi masa lampau seperti piramida dibangun dari tanah liat yang dipanaskan. Dan betapa mengejutkan mereka, ternyata Al-Quran telah mengungkap fakta ini dengan sangat jelas, sesuai dengan apa yang dikerjakan Fir'aun saat itu.
Al-Quran adalah kitab pertama yang menjelaskan rahasia pembangunan piramida, dan jarak usia sejak Al-Quran diturunkan ke bumi dengan bangunan piramida berkisar 14 abad bukanlah suatu kebetulan. Karena Rasulullah sang penerima mukjizat Al-Quran tidak hidup pada masa Mesir kuno dan tidak ada sejarah yang mengatakan Rasulullah datang ke tanah Mesir. Bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentangnya. Kisah Fir'aun terjadi sebelum masa hidupnya Nabi ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada satupun di muka bumi ini pada masa itu yang mengetahui tentang rahasia piramida. Sebelum ini para saintis tidak tahu pasti bahwa Fir'aun menggunakan tanah liat yang dipanaskan untuk membangun monumen tinggi kecuali beberapa tahun belakangan ini. Jadi sahabat, 1400 tahun yang lampau atau 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad ribuan tahun selepas berakhirnya dinasti Fir'aun memberitahu melalui wahyu Allah yang tertulis di Al-Quran bahwa Fir'aun telah membangun monumen yang kini dikenal sebagai piramida menggunakan tanah liat yang dibakar. Kenyataan ini sangat jelas dan kuat untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidaklah berbicara mengikuti hawa nafsunya saja, melainkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan Fir'aun dan menenggelamkannya, dan Allah juga yang menyelamatkan Nabi Musa. Dan Allah juga memberitahu kepada Nabi terakhirnya akan hakikat ilmiah ini. Dan ayat ini telah menjadi saksi kebenaran kenabiannya di kemudian hari sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa menonton kisah lainnya dari channel ini. Jika sahabat ada pendapat lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.